Baik, suara saya terdengar, Ustazah Vivi? Terdengar, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi tawahhada biwujudil Dengar, wujud wa Ustaz. tafarrada biimtinal adam wastihalatil wana dalla ala khalqil ardi was samawatil ula wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini bisa bermuajahah kembali ya, dengan kegiatan Zoom seminar ini. Semoga tidak mengurangi esensi makna silaturahmi antara kami keluarga besar dari Pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago dan juga panitia penerimaan mahasiswa baru Unida Gontor, dan tentunya juga para wali santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang mungkin mencari informasi berkaitan dengan seputar Unida Gontor. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah, dan semoga Al-Fatihah ini kita kirimkan khususan kepada para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Imam Jarkasi, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan tentunya para pimpinan-pimpinan pondok yang telah mendahului, Ustadz Soiman, Ustadz Badri, Kiai Haji Abdullah Sukri Jarkasi, Kiai Haji Samsul Adi Abdan, dan guru-guru di Unida Gontor, wabil khusus Ustadz Kafrawi dan Ustadz Imam Subakir Rahmat, Dr. Dihatun Maskon, dan guru-guru ya kita yang telah mendahului kita. Semoga kita bisa meneladani kesederhanaan, perjuangan, keikhlasan mereka sehingga kita bisa terus tumbuh, berkembang, bermanfaat. Dan juga Al-Fatihah ini tentunya untuk anak-anak kita. Semoga Allah istiqomahkan dalam belajarnya sehingga kelak mereka menjadi alumni Gontor, dan syukur-syukur bisa juga menjadi alumni Unida Gontor. Ala hadinya solehah natawasal bi'amalina naqra'umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali ya. Tentu kalau berbicara Unida Gontor ya, historikalnya panjang sekali, dari tahun kalau nggak salah 1963 dari IPD, terus menjadi Institut Studi Islam Darussalam, dan di 2014-15 ya berubah menjadi Unida Gontor. Ini suatu proses perjalanan panjang. Tentu ayah dan bunda, kita sedikit mengupas ya bagaimana kami dulu kondisi di Unida ya, karena dulu saat itu masih Institut Studi Islam Darussalam dan saat ini di Unida. Nah, tentu ini bisa menjadi pembelajaran berharga karena saya melihat banyak sekali adik-adik kita ini yang ditempatkan di Unida, terus habis itu pindah pengabdian atau sudah ditempatkan di Unida hanya untuk mengisi pengabdian saja, tidak melanjut. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena saya melihat Unida Gontor ini suatu universitas Islam ya, ini yang mampu memproteksi dan memproyeksi para mahasiswanya dari berbagai hal yang tidak bisa terbendung lagi gitu. Karena saya melihat bagaimana Unida mampu memproteksi mahasiswa-mahasiswanya ya. Terlebih saya secara pengabdian ya, saya ditempatkan di ISID kala itu di 2006 ya. Tapi qadarullah karena kondisi finansial saat itu ya, saya harus di semester 2 saya tidak bisa membayar semesteran hingga akhirnya saya diskorsing, dan setelah masa skorsing saya kembali ke ISID kala itu, dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ya berkat arahan dari ya tentunya ya almarhum Dr. Dihatun Maskon. Dan saya melihat bagaimana Unida saat ini sangat memberikan ruang terkait dengan berbagai beasiswa ya.
ada beasiswa Lajis, terus habis itu pokoknya kalau Ustadz Nusa bercerita itu sangat luar biasa. Beasiswa yang saat ini ada di Unida yang tentu kala itu kami sebagai mahasiswa murni sangat harus mencari sendiri peluang-peluang beasiswa itu. Tapi saat ini sangat terbuka sekali beasiswa-beasiswa yang ada di Unida Gontor. Tentu Ayah dan Bunda ini menjadi peluang kesempatan yang luar biasa ya. Dan karena kita sebagai alma mater dari Unida ya tentu kami berkeinginan bahwa sudah saatnya kita harus bisa memberikan edukasi kepada alumni-alumni pesantren atau non pesantren untuk bisa ikut di Unida Gontor. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya melihat lulusan sekolah umum itu bisa berpeluang masuk ke Unida Gontor, dan alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan kita ini yang lulusan dari SMA yang kala itu jadi teman-teman kami di mahasiswa murni itu alhamdulillah prestasinya juga bagus. Ada juga yang dari Kalimantan, Sopian Hadi sekarang jadi lurah gitu kan. Dan ini peluang-peluang yang luar biasa yang tentu ini tidak bisa didapat oleh mahasiswa pada umumnya, karena saya melihat saat ini dengan sistem yang ada di Unida ini sangat luar biasa, sehingga sudah sepatutnya kami ikut berkontribusi mengedukasi, menyiarkan bahwa di Unida Gontor bukan hanya lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, tapi juga dari pesantren alumni dan juga bagi para lulusan SMA atau Madrasah Aliyah yang ada di luar sana. Yang terpenting adalah kemauan untuk bisa menjadi mahasiswa dengan sistem asrama. Bisa ada Vivi? Nah, Ustaz. Udah nyambung belum sama Ustaz Nusa? Ustaz Nusa belum, Ustaz. Oh, belum. Karena memang poin pentingnya adalah kemarin kami sempat komunikasi dengan Ustadz Nusa bagaimana saat ini sudah mulai pembukaan pendaftaran bagi mahasiswa Unida Gontor ya, dan sampai nanti di jelang sebelum Ramadan ya, sehingga ini bisa berpeluang buat mahasiswa-mahasiswa non KMI untuk bisa ikut belajar di Unida Gontor. Tentu banyak sekali kalau ditanya apa yang membedakan antum Ustadz di Unida dengan perguruan tinggi yang lainnya. Tentu sangat berbeda sekali Ayah dan Bunda semuanya, karena yang kami rasakan sebagai mahasiswa murni itu bagaimana diberikan ruang untuk tumbuh berkembang, dan kala itu ya saya aktif di UKM Racana Al-Farabi dan juga di UKM Teater, dan juga diberikan kesempatan menjadi Dewan Mahasiswa, dan setelah itu di Dewan Pertimbangan, dan akhirnya diberi kesempatan untuk bisa di bagian Banak dan juga di Sekretaris Rektorat kala itu ya. Dan saya melihat kreativitas mahasiswa murni ini tidak kalah jauh, tidak kalah dengan yang mahasiswa guru. Dan tentu ini menjadi ruang sangat terbuka, karena memang ketika kita di mahasiswa di ISID kala itu, bagaimana kita berinteraksi dengan STAIN, kita berkegiatan dengan UNMU, dan juga kita ke UIN Malang, UIN Jogja, UGM, dan terakhir saya membawa salah satu kontingen mahasiswa itu ke UI dan ke UNESA, Brunei Darussalam. Dan saya melihat bagaimana potensi-potensi para mahasiswa di Unida Gontor kala itu. Saya melihat wah ini subhanallah ya, kita diberikan ruang untuk bisa bertumbuh, berkembang. Makanya selalu ditekankan oleh dosen itu ya bagaimana olah pikir, olah zikir, dan olahraga mahasiswa murni.
Dan tentunya kalau ditanya di sana bisa mengajar nggak Ustadz? Alhamdulillah selama di kami jadi mahasiswa ini pembelajarannya bagaimana kemasyarakatan, bagaimana kita membina desa binaan yang ada di sekitar Siman kala itu sampai ke empat desa binaan, dan juga kita mengajar TPA dan juga kita mengajar pembinaan kepramukaan di sekolah-sekolah yang ada di Ponorogo. Dan tentu ini adalah pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh kampus untuk bisa kita belajar atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena ini bagian dari pengabdian masyarakat. Dan tentu tantangannya sangat berbeda. Karena kita sebagai mahasiswa murni, bagaimana pembelajaran mengajar desa binaan, kita menjadi khotib di sana, terus habis itu mengelola TPA, dan ini pembelajaran yang sangat luar biasa yang didapat selama kita menjadi mahasiswa murni. Tentu Ayah dan Bunda ini pengalaman yang luar biasa ya, dan tentunya ketika kita sudah menjadi mahasiswa ya, bagaimana kita bisa berkonsultasi kepada dosen-dosen sehingga selama 24 jam dosen ada di dalam, sehingga mau habis subuh atau habis maghrib atau habis isya kita bisa berkonsultasi dengan dosen-dosen yang ada di dalam kampus. Ini kesempatan yang mungkin tidak didapat di perguruan umum pada umumnya, tapi di Unida sangat luar biasa. Dan kala itu ketika kita menjadi mahasiswa, bagaimana kita memiliki wali dosen yang bisa kita buat konsultasi, minta arahan dan sebagainya. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa yang kami dapatkan sebagai mahasiswa murni. Tentu kalau ditanya, Ustadz, gimana caranya untuk bisa menjadi mahasiswa? Bagi yang santri Gontor ya, tentunya pengabdian di Gontor ada beberapa, Bun. Yang pertama adalah pengabdian menjadi Ustadz Gontor dan cabang-cabangnya, dan juga ada pengabdian di Pondok Alumni, dan juga ada pengabdian di Unida Gontor. Nah, pengabdian di Unida Gontor ini ya ditempatkan di Unida ya, itu untuk ngabdinya apa? Dia berkuliah. Dan tentunya ketika kalau nggak salah, kalau yang saya ngeliat beberapa adik-adik kita yang primago yang melanjutkan di sana ya, itu sudah dikasih form nih, ada antara 1 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi itu kebijakan pilihan dari tentunya anak dengan orang tua ya. Setelah itu ada bebas ngabdi ya. Tentu kesempatan ketika kita diberikan peluang untuk pengabdian di Unida Gontor ya, tentu ini menjadi kesempatan yang mungkin tidak boleh disia-siakan bagi anak-anak. Makanya kami selalu memberikan edukasi kepada alumni Primago yang diberikan kesempatan untuk mengabdi di Unida untuk bisa bertahan sampai 4 tahun. Kenapa? Karena ya kalau bukan di Unida ya solusinya kalau bukan di Unida ya di luar negeri gitu. Kenapa? Karena memang kita melihat pembelajaran di kampus yang benar-benar belajar ya, saya rasa itu hanya di Unida Gontor gitu. Bagaimana kita mencari referensi, habis itu kita belajar, bagian kita berdiskusi, terus habis itu bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas baik itu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, apalagi tugas akhirnya itu ada 2 pilihan, antara dengan menulis dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Inggris. Terus kalau ditanya bagaimana output lulusannya, alhamdulillah Ayah dan Bunda semuanya banyak sekali output lulusan dari Unida Gontor ya. Ya mungkin di fase kami di 2011 ya, itu alhamdulillah banyak sekali lulusan-lulusan Unida Gontor yang berpengaruh di masyarakat, sebagaimana ada kawan kita itu Ustadz Rahmat itu ada di UIN Malang ya, terus habis itu ada Soptian Hadi yang saat ini jadi lurah di Kapuas di Kalimantan, di Kapuas Hulu, juga ada Alek Nana yang bergerak di Purwokerto dan sebagainya. Ada juga Arif Maulana, rekan kami ya selaku di Ketua Dewan Mahasiswa, juga membangun pergerakan SD Muslim Madani itu di daerah Lombok. Dan walaupun kita diedukasi di dalam dunia pendidikan, tapi jiwa-jiwa entrepreneur teman-teman itu tertanam. Kenapa?
karena kita selama di mahasiswa itu sudah diberikan chip yang luar biasa, sudah didoktrin yang luar biasa untuk bisa dimanapun kalian berpijak, kalian harus khairun nas anfahum linnas. Sehingga ketika kita selama di mahasiswa ya kita nggak heran tuh kita bisa ke Stein Salatiga, ke Semarang, ke Surabaya, ke Malang. Setidaknya seumuran kita di semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, alhamdulillah kita bisa luar biasa diberikan kesempatan, bahkan yang terakhir ke UI ya itu ngedampingin mahasiswa, dan kita melihat oh rupanya teman-teman mahasiswa Unida Gontor, teman-teman kita saat itu ya bisa bersaing gitu. Dan alhamdulillah kalau kita melihat bagaimana kiprah para alumni Unida yang saat ini, alhamdulillah kalau kita melihat sudah sering tuh juara public speaking, juara debat antar kampus dan sebagainya, dan tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri sebagai alma mater ya. Apalagi saat ini dengan perkembangan Unida yang sangat luar biasa, bekerja sama dengan berbagai universitas yang banyak sekali baik di dalam maupun di luar negeri, ini bisa menjadi peluang. Sehingga ketika ayah dan bunda yang saat ini anaknya kelas 6, ketika nanti ditempatkan di Unida Gontor, ya ketika nanti ada kelebihan rezeki dan sebagainya, saya rasa yuk ayah dan bunda dorong Ananda untuk bisa selesai 4 tahun. Insya Allah itu bisa menjadi bekal yang luar biasa dan insya Allah bermanfaat ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Ada juga kawan kita di Depok itu, karena beliau sebagai alumni pertama di K3, nah ini ada Ustadz Nusa nih, ahlan Ustadz Nusa ya. Beliau alumni K3 perdana dan alhamdulillah selesai dari Unida K3, karena sekarang K3 banyak diminatin karena dia K3 lulus pulang ke Depok, habis itu langsung ditarik di PT Tirta ya, di PDAM, yaitu termasuk milik di pemerintahan Kota Depok, dan itu langsung diterima. Dan saya melihat ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi para alumni Unida, dan saat ini banyak alumni Unida yang jadi bidikan, baik itu dibidik oleh perusahaan, baik itu dibidik oleh pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah. Karena banyak sekali sekolah SD, SMP, karena kita sebagai praktisi di konsultan pendidikan sekolah Islam, banyak sekali yang owner itu bilang, Mas Awal bisa nggak carikan alumni Unida Gontor untuk jadi kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah, jadi humas yayasan dan sebagainya. Sehingga kita melihat di sini, wah ini sangat luar biasa peluangnya. Jadi ayah dan bunda ya nggak usah ragu ketika nanti ditempatkan. Tentu perbedaan kami dengan saat ini sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu kita bingung harus mencari mana beasiswa dan sebagainya, tapi kalau sekarang alhamdulillah nanti Ustadz Musa bisa bercerita bagaimana beasiswa lajif dan sebagainya itu sudah tersedia, tinggal kemauan anak. Seandainya ya walaupun tidak boleh berandai-andai gitu kan, seandainya kita jadi lulusan baru di Gontor, mungkin saya akan pilih Unida Gontor. Kenapa? Karena dari segi keilmuan, dari segi intensitas dosen dan sebagainya, dari segi literasi ini sangat berpeluang. Bahkan saya menulis buku-buku yang berkaitan dengan dunia pesantren dan sebagainya, ini tidak lepas dari literasi selama menjadi mahasiswa di ISID Siman atau sekarang Unida Gontor. Jadi itu ayah dan bunda, nanti kita akan simak betul-betul pemaparan dari Ustadz Musa terkait dengan peluang apa saja yang berkaitan dengan beasiswa-beasiswa yang ada di Unida Gontor. Dan yang terakhir, saat ini kita ada program bimbingan ya, program bimbingan masuk Unida Gontor ya. Harapannya next ini makin banyak ya adik-adik kita yang non alumni atau non KMI yang bisa kita dampingin untuk bisa masuk ke Unida Gontor. Harapannya bukan hanya sekedar masuk, tapi bagaimana kita bisa ikut andil, memantau, memonitoring sampai mereka menjadi alumni atau sarjana S1 di Unida Gontor. Dan tentunya kita berharap ya kalau seandainya sudah selesai di Unida Gontor ya bisa kembali, kalau kembali ke Jakarta atau kembali ke Depok ya bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan gerakan yang kami lakukan. Jadi itu saja ayah dan bunda semuanya. Terima kasih Ustadz Nusa atas waktunya, atas kesempatannya sehingga bisa ikut
mengisi pada malam hari ini, dan selamat mengikuti kegiatan seminar online berkaitan dengan Unida Gontor. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Awaludin Fats atas pemaparan yang inspiratif dan penuh motivasi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keyakinan serta memudahkan jalan bagi kita yang ingin menempuh pendidikan di Unida Gontor. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan pemaparan dari pembicara kedua kita, yaitu Al-Ustadz Nusa Dewa Harsono, MA. Beliau merupakan panitia penerimaan mahasiswa baru di Unida Gontor. Beliau akan memberikan informasi penting seputar persiapan masuk Unida, serta berbagai peluang beasiswa yang dapat dimanfaatkan. Kepada Al-Ustadz Nusa Dewa Harsono, MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Dr. Awaludin Fats selaku provider utama daripada acara ini dari Bimako, yang kami hormati kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan tentang Unida. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian sudah pernah dengar tentang Unida Gontor ya. Jadi memang tahapan lembaga pendidikan Gontor itu bukan hanya sampai di tingkat SMA saja, namun juga sampai ada tambahan di perguruan tinggi. Harapannya dengan adanya Unida Gontor itu bisa memfasilitasi alumni untuk dilanjut setelah daripada selesainya studi di KMI. Itu. Tentunya dengan adanya Unida bisa memfasilitasi dengan sistem pesantren ya, sistem pesantren yang pernah saya sampaikan dulu ya, Satawaldin. Dan dengan sistem pesantren dengan harapannya supaya anak-anak itu lebih terjaga. Jadi ibaratnya lebih minim lah godaannya gitu. Bapak Ibu semua lebih godaannya lebih sedikit, dan teman-teman akan bisa lebih fokus seperti itu. Sama selain itu kami mohon ralat Ustaz, bukan 4 tahun yang paling cepat. Kalau bisa 3,5 tahun. 3,5 tahun itu sudah bisa lulus. Dan tentunya 3,5 tahun itu bila anaknya serius, kalau studinya juga fokus seperti itu. Tentunya kalau seandainya mungkin ini kita memasuk di kategori calon mahasiswa untuk yang di tingkatan KMI dulu. Mungkin kita lihat potensi yang akan didapatkan ketika masuk di jalur KMI. Tentunya kalau via jalur KMI mungkin dia akan lebih awal melangkah untuk studi lanjut. Karena ada beberapa macam pengabdian. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau pengabdian itu biasanya pengabdiannya variatif. Ada yang di Gontor, nanti saya bisa jadi mahasiswa juga di situ. Ada yang jadi mahasiswa murni, ada yang ditaruh di pondok alumni, dan ada yang bebas pengabdian gitu ya, saya tahu ya. Iya betul Ustaz. Tentunya kalau yang pengabdian yang di Gontor atau di Unida mungkin dia bisa lebih awal untuk melangkah daripada studinya. Namun kalau untuk yang pengabdian bebas, pengabdian di pondok alumni yang notabene masih belum pasti ya lembaganya itu gimana untuk mengayomi daripada teman-teman pengabdian, terus lingkungannya mendukung nggak apa tidak dalam studinya, kan seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah tentunya kalau di Unida ataupun di Gontor nanti itu anaknya lebih awal kuliah. Jadi teman-temannya baru selesai pengabdian, si fulan yang dia pengabdian di Unida atau di Gontor itu dia lebih awal untuk melangkah studi. Jadi yang lainnya baru selesai ibaratnya baru selesai mengikuti pengabdian, ya itu si fulan yang ngabdi di Unida di Gontor itu sudah masuk di semester 3 seperti ini. Dan itu sangat
sangat bisa mempercepat sekali. Dan selain itu pun kalau dibandingkan dengan pengabdian dan lain-lain, di Unida pun dia akan lebih banyak berprestasi karena memang ada komponen-komponen yang mendukung seperti itu. Selain itu apa kira-kira bonafitnya selain daripada dia akan mendapatkan pengabdian lebih awal, melangkah untuk studi lanjut di awal, tentunya dia akan mendapatkan potensi beasiswa. Alhamdulillah di Unida ini sudah berbagai macam banyak beasiswa, Bapak Ibu semuanya. Tinggal anaknya mau nyari apa tidak, tinggal mau ngambil apa tidak. Ibaratnya kalau ini sudah ada nasi di Meksiko mau ngambil apa enggak gitu ya. Lah ya ada beasiswa unggulan, ya ini alhamdulillah Unida Gontor ini sudah predikatnya unggul Bapak Ibu sekalian. Dan dapat karena atas dapatnya unggul tadi, ya terus alhamdulillah ada namanya beasiswa unggulan dan itu dari Ristek Dikti dan kuotanya itu lumayan banyak sekali. Nah, tergantung anaknya itu sudah mempersiapkan secara matang atau tidak, atau dengan bahasa lain anak si Fulan itu apakah sudah pantas mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak. Nah, itu untuk beasiswa unggulan. Ada beasiswa KIP atau Indonesia Pintar itu bagi yang orang yang kurang mampu, NISA-nya beres lah bisa. Dan itu setiap semester dapat Bapak Ibu sekalian, dan itu untuk membantu bayar SPP. Selain itu ada beasiswa Laziswa dan beasiswa Laziswa itu dari internal Lazis Unida sendiri. Terus ada namanya beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, ini lumayan menarik ya kalau yang dari Bank Indonesia ini. Jadi si Fulan jadi mahasiswa Unida, dia mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia itu tidak semata-mata hanya dikasih saja, Bapak Ibu sekalian dan anak semuanya. Jadi ada namanya bimbingan, ada namanya pengembangan daripada penerima beasiswa tersebut. Contoh ada pelatihan Microsoft Excel, itu ada sertifikasinya juga. Jadi ikuti pelatihan Microsoft Excel, full fund dari Bank Indonesia, terus mendapatkan sertifikat BNSP. dan itu sangat-sangat bagus sekali, dan ini alhamdulillah ada hari ini juga sudah masih berjalan seperti itu. Itu untuk yang potensi dari beasiswa yang dalam kamus. Ada satu lagi beasiswa lain, beasiswa parsial. Beasiswa parsial itu SPP-nya bayarnya setengah, Bapak Ibu sekalian. Dan itu dengan syarat dia lanjut di prodi-prodi tertentu. Nah, dengan tanda kutip dia lanjut 4 tahun memilih prodi yang tertentu tersebut, terus dia IPK-nya bisa dipertahankan di atas 3,5. Nah, itu langsung bisa dapat potongan harga SPP. Bayarnya setengah. Itu. Nah, terus selain itu, ini pada tahun ini alhamdulillah Unida Gontor sudah menggencarkan atau mengadakan acara-acara yang bertaraf internasional. Ya, salah satunya di kunjungan-kunjungan di universitas yang ada internasional, KKN internasional. Mungkin kalau dulu kami KKN di Desa Ponorogo ya, Zat Aludin ya. Ya, betul, Zat. Nah, sekarang KKN itu di Turki, Zat. KKN di Kazakhstan. Nah, KKN di Jeddah misalnya ada. Jadi ada yang ke Thailand, ada yang ke Malaysia seperti itu. Nah, harapannya dengan KKN tersebut teman-teman bukan hanya sekedar KKN, bisa melihat potensi yang kiranya dia bisa masuk kerja di sana atau tidak, seperti itu bisa jadi. Gantung anaknya mau melihat potensi atau tidak seperti itu. Nah, dengan kegiatan luar negeri seperti itu, nah selain itu kemarin alhamdulillah Bapak Rektor habis dari Kazakhstan melakukan MOU dengan beberapa univ yang di sana dengan harapan kerjasama tersebut bisa memfasilitasi lulusan daripada Unida yang pengen study abroad ke Kazakhstan. Itu nanti ada namanya beasiswa. Jadi dengan adanya kerjasama tersebut, potensi mendapatkan beasiswa tersebut lebih luas, lebih berpotensial karena adanya kerjasama ke Kazakhstan. Nah, baru kemarin itu kita MOU dengan Dubes Turki. Nah, kita baru kedatangan tamu dari Turki kemarin, dan insya Allah nanti kedepannya mau ada lagi kedatangan tamu lagi dari Dubes Inggris seperti itu. Nah, nanti harapannya bisa MOU-nya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Selain itu MOU bukan di Kazakhstan saja, dan MOU itu sudah dari
dengan berbagai macam negara gitu. Ada dari Turki, ada dari Malaysia, ada Brunei Darussalam, di UK juga ada Kingston University itu udah MOU dengan kita. Terus apa namanya? eh apa ya, di Jerman juga ada ya, yang Ustadz Alif itu sudah MOU dengan UNIDA. Nah, dengan adanya MOU itu nanti teman-teman bisa mendapatkan potensi yang lebih besar untuk studi abroad atau lanjut studi di pasca sarjana nanti. Nah, selain itu, alhamdulillah pada tahun ini sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan pertukaran pelajar. Nah, ya kemarin ada yang dari PBA itu ada 6 orang dalam tempo 2 semester, 1 tahun itu pertukaran pelajar ke Mesir. Ke Mesir dan itu prodi bahasa Arab. Kalau yang baru kemarin anak HI kalau nggak salah saat itu New York University. Dia ikut pertukaran pelajar di New York University. Lah ini UNIDA pada saat ini lagi nggodok ini saat. Gimana caranya UNIDA itu bisa mengikuti program Erasmus. Program Erasmus adalah program yang dibuat oleh asosiasi di Rusia, di Eropa gitu, Eropa dan lainnya. Nah, jadi si bulan contoh semester ini dia bisa di negara mana, semester ini berpindah-pindah, tapi dengan jurusan. Nah, contoh semester 1, semester 2 di Indonesia, semester 3, semester 4 dia ada di Eropa mana gitu mungkin di Kazakhstan, atau contoh semester 3, 4, 5, 6-nya di Turki. 7, 8 balik ke UNIDA lagi. Lah, itu adalah program Erasmus. Lah, ini lagi digodok karena kami dari UNIDA menargetkan pada akreditasi ke depannya bukan secara nasional lagi, tapi akreditasi internasional seperti itu. Memang potensinya internasional. Dan kesempatan ini hanya untuk mahasiswa murni saja. Untuk kesempatan ini lebih berpotensi untuk mahasiswa murni. Lebih berpotensi. Kalau seandainya Gontor pun dia mumpuni, ya is oke saja. Tapi dengan adanya kalau pertukaran pelajar itu hanya untuk mahasiswa murni. Kalau mahasiswa guru tidak bisa. Karena dia akan meninggalkan mengajar, meninggalkan untuk bekerja di sektor dan lain seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa murni mungkin akan lebih berpotensi mendapatkan pertukaran pelajar tadi. Terus selanjutnya selain dengan acara Erasmus itu, nanti potensi untuk yang study abroad yang sudah saya sampaikan tadi untuk S2 itu bisa mendapatkan lebih besar lagi peluangnya untuk studi lanjutan di S2-nya seperti itu. Nah, itu untuk di bidang MOU. Terus selanjutnya mungkin Bapak Ibu atau asatidz ingin bertanya, kira-kira lulusan UNIDA itu bagaimana? Nah, gitu gitu. Outputnya itu gimana? Kepake nggak di masyarakat seperti itu? Nah, alhamdulillah ini kita itu untuk lulusan, mereka para lulusan ketika lulus tidak semerta-merta dilepas. Lulus dibiarkan kamu kerja nggak kerja dibiarkan tidak. Tapi namun ada namanya tahapan untuk memonitoring. Oh, si fulan lulus. Dia sudah sampai mana? Dia kerja di mana? Ada namanya sifatnya tracer study. Nah, dengannya ada tracer study tadi, ya, itu bisa men-tracing, oh si fulan, oh ternyata dia langsung nganggur nih. Nah, ditelepon sama pihak daripada tracer study ini ada potensi lapangan pekerjaan. Kalau kamu mau ngambil silakan. Seperti itu. Jadi, bila ada mahasiswa atau lulusan yang bingung ingin study abroad, ya, atau study lanjutan, atau ingin bekerja, ya, atau ingin bekerja, dia bingung lah. Kita ada daripada SADC itu harapannya memfasilitasi untuk alumni ingin berkhidmah, ingin bekerja di tempat lain atau memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan di UNIDA. Nah, selanjutnya, nah itu untuk yang di lulusan ya. Nah, terus selanjutnya apa lagi contohnya untuk lulusan yang rencana yang telah diimplementasikan pada tahun ini? Nah, ini kemarin ada kemarin kan kita sudah MOU dengan di Brunei, di Brunei Darussalam dan Thailand gitu ya. Alhamdulillah ini tahun ini ada
5 lembaga dari Thailand membutuhkan guru untuk mengajar di sana. Ada lah. Jadi menjadi guru di Thailand dengan gaji kisaran 10 juta, makan sudah ditanggung dari sama pondoknya gitu. Jadi ibaratnya kalau setiap bulan dia bisa nabung 10 juta gitu. Saya pengen ambil Ustaz, tapi ya kalau kami ambil nanti nggak bisa bertemu Ustaz Awaludin lagi kan seperti itu. Bisa aja antum Ustaz. Ya, nah itu dengan contoh seperti itu, nah itu kita arahkan kepada alumni kita. Gitu. Terus selanjutnya gimana untuk dosen-dosennya? Ya alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengerti ya, untuk dosen-dosen sangat mendukung sekali dengan tanda kutip banyak lulusan di berbagai macam universitas yang kiranya ternama dan kebanyakan memang dari luar negeri ya saat ini sekalian. Jadi kalau ibaratnya kalau Bapak Ibu semuanya pernah merasakan kuliah, jadi kalau biasanya kalau di kampus yang di Gontor itu kan, yang penting kalian masuk kuliah, absen balik ya udah, sebetulnya. Kalau di Unida tidak, si Fulan lagi di mana, tahfidnya gimana, ini, apamnya gimana, non akademiknya gimana, dia kalau sore ngapain aja, sholat jamaah apa enggak maghribnya itu. Jadi memang dengan ada program non-akademik itu sangat mendukung sekali, sangat mendukung dalam pengembangan karakteristik anak-anak ini. Jadi sekarang di masjid pun ada poinnya. Jadi anak ke masjid, si pulang ke masjid, itu ada namanya fingerprint-nya. Absen. Dengan absensi tersebut itu ada nilainya sendiri untuk di laporan non-akademik. Lah, sedangkan di kuliah di Unida itu, kalau misalnya si bulan itu mau ujian, itu ada tanggungan namanya ada tafid. Ada non-akademik lah. Harapannya apa? Harapannya bisa mendukung daripada permintaan calon user ibaratnya, atau calon stakeholder yang ingin memanfaatkan atau memaksimalkan ilmu daripada alumni yang ada di Unida Gontor. Kalau ibaratnya ya anak-anak santri, mahasantri itu ya sudah kayak anak kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin kalau dengan adanya sistem pesantren dan boarding seperti itu. Jadi kalau mau ketemu dosen itu bukan di WA dulu, saya tahu WA. Ya. Habis itu cuma diri aja, 1 minggu baru dibaca, enggak kayak gitu. Jadi kalau mungkin kalau anak-anak lagi cari, pengen ketemu dosen langsung assalamualaikum ya langsung ngadep. Jadi bisa langsung konsultasi di lokasi tanpa ada namanya drama-drama WA nggak dibalas dengan dosen atau gimana seperti itu. Ya, intinya Unida ini bukan hanya untuk alumni Gontor saya juga, ya. Bukan non alumni juga banyak. Malah kemarin 2 tahun kemarin tuh malah dari SMA saat itu asalnya dari Probolinggo Zat. Nggak salah ya, SMA 1 Jember itu lulus wisuda malah jadi mahasiswa terbaik. Jadi dia masuk Unida, ikut matrikulasi dulu dalam tempo 1 tahun matrikulasi bahasa, dia malah jadi mahasiswa terbaik, lulusan terbaik. Sekarang lagi studi di Turki, Sat. Allah. Mendapatkan hasil dari MOU Unida dengan di Turki kemarin itu seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan seperti itu. Jadi kalau boleh kami sarankan Bapak Ibu semuanya, kami kira Unida itu merupakan solusi terbaik. Ya, Gontor, Unida, Pondok Pesantren itu merupakan solusi terbaik atas terjadinya kondisi daripada lingkungan hidup ya, yang tentunya itu akan berdampak signifikan daripada kualitas pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin memulihkan anaknya di Jogja itu nggak tahu anaknya ngapain, neng kafe sama siapa gitu ya, atau lagi ngapain, lagi jalan-jalan sama siapa. Kalau di Unida insya Allah kekhawatiran tersebut insya Allah sudah terselesaikan ya. Sudah bisa terjawab lah dengan adanya
sistem boarding anaknya terjaga. Ya, mungkin Bapak, Ibu atau Ayah Bunda semuanya kan tentunya mempunyai harapan anak-anaknya juga ingin sukses ya, sesuai dengan harapan depannya bisa apa ya ibaratnya bermanfaat di masyarakat seperti itu. Terus selanjutnya tentang berbagai macam prodi gini. Tentunya untuk prodi nanti mungkin kami share Ustaz ya. Untuk Iya. brosurnya ya. Untuk brosurnya kami share di grup, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat. Ya mungkin ini yang perlu kami notice ini mungkin beberapa prodi saja ya. Yang baru dibuka ini Fakultas Kedokteran, alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini. Nah, insya Allah di Syawal nanti itu adalah Juli, Agustus itu gelombang 1. Agustus. Agustus itu gelombang pertama yang kedokteran. Juni, Juli, Oke. itu lah nanti. Alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lah. Untuk yang di Agustus ke depan udah di tahun kedua. Alhamdulillah kemarin sudah milad untuk yang kedokteran dan alhamdulillah kontrol ini sudah juga dibuka profesi apoteker, Ustaz. Apoteker. Jadi di khusus untuk yang akhwat ya itu ada namanya prodi yang lumayan prodi minatnya tinggi ya, prodi unggulan yakni di apoteker dan apa namanya di farmasi dan gizi. Farmasi. Di farmasi dan gizi lah. Setelah jadi farmasi kan otomatis sebelum buka apotek kan dia harus menjadi lisensi untuk profesi apoteker supaya mendapatkan izin untuk membuka apotek gitu saja. Nah, alhamdulillah nih Unida sudah berjalan 1 tahun ini, ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Terus selain itu masuk di Unida Gontor itu kalau untuk yang kiranya masih apa ibaratnya masih kurang perlu dikembangkan. Nah ini alhamdulillah ini kita sudah melakukan kerjasama dengan Primago ya dengan Ustaz Awaludin. Mungkin pas liburan sebelum masuk Unida pengen menguatkan keilmuan atau gimana mempersiapkan diri lebih matang lagi. Jadi masuk Unida ibaratnya sudah bawa senjata ya Ustaz Awaludin ya. Ya, betul Ustaz. Bekal sudah batasnya itu sudah penuh. Jadi mau wah ini udah waktunya ini udah ada di tas. Nah, ibaratnya seperti itu lah dipersiapkan matang-matang itu bisa mendatangi di Primago Ustaz ya yang Ya. di Depok Ustaz ya. Nah, Iya Ustaz. saya kira di Primago Depok itu nanti pun menerima dari berbagai daerah atau berbagai negara Ustaz ya. Iya. Nah, di sana memang juga sistem boarding juga. Nah, dengan ya memang dengan sistem boarding kami juga sangat sepakat sekali itu sangat membantu dalam pembelajaran, peningkatan intelektualitas daripada teman-teman atau anak-anak yang ingin apa namanya yang ingin kita didik seperti itu saja. Terus selanjutnya tadi sudah MOU sudah ya MOU terus beasiswa. Terus tentang prodi-prodi nanti akan saya share di grup ya ada farmasi dan gizi lah terus ini untuk yang non KMI ya mungkin ya ada yang non KMI kalau saran kami tadi kan yang saran kami saran untuk KMI ya untuk non KMI juga harapan kami bisa sebelum masuk Unida lah ya kira-kira bisa ngikutin bimbel di Primago saya kira tidak beda jauh ujiannya ya, dengan masuk Gontor Ya, Ustaz. baca Al-Quran ada namanya apa namanya praktek dalam ibadah fi'liyah gitu ya amaliyah wa fi'liyah gitu ya lah itu nanti Malaysia itu baca Al-Quran ya penting gitu ya nanti insya Allah kalau sudah itu ngomong bahasa Arab kaifa haluka gimana kabarnya bil khair insya Allah itu bisa Siap Ustaz. Ini mungkin biar kita open tanya jawab aja Ustaz ya. Beberapa orang tua ya. Iya. Monggo. Silakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin lanjut di sesi tanya jawab saja ya. Ya. Mungkin konteksnya lebih fokus di tentang Unida. Mungkin yang selain Unida kayak tentang pengunduran diri dan lain itu konteksnya di lain forum saya kira. Iya, siap Ustaz. Mungkin perlu diketahui dari ayah dan bunda semuanya ya. Kalau
Ya, Ustadz, kalau anak saya ingin masuk Unida, bisa apa nggak kalau emang lulusan Gontor itu tanpa tes, bisa langsung masuk ya. Tapi kalau seandainya dari non KMI yang dari pesantren alumni atau dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu tetap harus via tes. Dan untuk tesnya apa saja ya nanti bisa ikut program di bimbel masuk Unida Gontor. Mungkin itu tambahannya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang mau bertanya silakan boleh di kolom chat atau langsung bertanya langsung. Silakan Ustazah Vivi. Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nusa Dewa Harsono atas informasi yang sangat berharga mengenai peluang dan tips untuk masuk Unida Gontor. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau bisa langsung tulis di kolom chat. Oke, Mari monggo kita- Bapak silakan yang ingin bertanya. Langsung saja. Di kolom chat juga bisa. Ini ada Atau beberapa titipan pertanyaan Ustadz. oh, hadir. Oke. Terkait dengan beasiswa ya yang bagi mahasiswa ini pengajuannya itu apakah bisa di semester 1 ketika dia penempatan di situ atau nanti di semester 3 ke atas. Nah, itu Ustadz, ini ada titipan dari orang tua Ustadz. Oke. Untuk perihal beasiswa, tentunya setiap beasiswa ada karakteristiknya, oke, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang di KIP itu kartu yang bagi yang kurang mampu itu bisa diurus dimulai semester 1. Terus untuk yang beasiswa unggulan itu bisa sebelum masuk semester 1 malah. Itu bisa nanti dia mendapatkan surat pengabdian, nanti bisa kita bantu untuk mendapatkan surat diterima, nanti diajukan untuk pengajuan beasiswa unggulan itu bisa sebelum kuliah dan ketika masuk semester 3 juga bisa untuk beasiswa unggulan. Nah, untuk Nazitwaf itu mungkin untuk berjalan. Ada satu lagi Ustaz, yang beasiswa tahfidz tadi belum saya sebut Ustaz, ya. Oh ya. Ya, mungkin ada putra-putri dari Bapak Ibu yang hafidz Quran, hafizah, ya itu ada apa namanya ya? Apresiasi lah ibaratnya ya, apresiasi untuk potongan harga daripada SPP seperti itu. Untuk SPP ini mungkin akan bisa kasih share nanti Ustaz, ya di grup saya. Oke, siap Ustadz. Oke. Jadi ada yang ongoing, ada yang pra seperti itu. Ya tergantung nanti anaknya mau ngejarnya di mana seperti itu. Oke, mungkin saja Zat. Oke, syukran Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan titipan dari beberapa orang tua. Mungkin yang lain? Ini kebetulan Ustazah Vivi ini alumni Unida Putri Murni, Ustaz. Oh, Masya Allah. Di jurusan pendidikan, Ustaz. Di ekonomi, Ustaz. Oh, di ekonomi. Wah, harusnya ketemu saya kalau di ekonomi ya. Nah, Itu ada yang bertanya, Ustaz. Mohon maaf ya, bertanya bagaimana caranya masuk Unida Putri. Oh. Nah, ini kalau masuk Unida Putri, Ustazah Vivi udah bisa jawab nih kayaknya. Kami kira untuk teknis masuk di Unida Putri nggak beda jauh ya daripada Unida Putra. Bisa kunjungi di website kami. Nanti akan kami share ya untuk link pendaftaran. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibuka gelombang 1. Gelombang 1 dan mungkin kurang seminggu lagi ya gelombang 1. Dan nanti setelah gelombang 1 ada lagi dibuka gelombang 2 lagi. Nah, nanti akan kita uji sebelum bulan Ramadan seperti itu. Jadi teknisnya nanti daftar di website ya, website atau sistem informasi kami, dipenuhi secara keseluruhan, okay. Terus habis itu nanti mengikuti tahapan-tahapan yang telah kita tentukan, seperti itu. Datang ya Ibu, saya kira cukup untuk apa kurang saya. Dengan Ibu Nevi ya, mungkin seperti itu untuk teknisnya. Itu okay. Ada yang raise. Oke, yang angkat tangan. Iya, Ustaz, ada yang raise hand. Oke, silakan Pak Untuk Bapak Priyono, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang saya hormati ada Ustadz Awal dan Ustadz Nusa Dewa.
Nggih, Eh, mohon izin saya tidak aktifkan kamera karena sinyalnya kurang baik. Siap, Pak. nggih, nggih, siap. Ini dan juga saya mohon maaf, saya juga baru bergabung. Tapi saya ingin tanyakan begini, kan kalau di kantor itu nanti setelah kelas 6 kan harus pengabdian dulu ya, Ustadz. Nggih, Nah, nggih, kalau dia mau masuk Unida, apakah pengabdian dulu baru daftar Unida? nggih. Ya. Itu yang kedua pertanyaannya, prodi eksakta apa yang ada di Unida? Sehingga Oh, gitu. nggih. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Priyono. Mungkin langsung saya jawab saja ya Ustazah Vivi ya. Yang pertama perihal tentang apakah masuk di Unida Gontor itu memerlukan pengabdian dulu habis masuk di Unida gitu ya. Kalau seandainya diangket tujuan pengabdian ingin disampaikan ditulis langsung pilih Unida Gontor langsung masuk nanti tanpa pengabdian. Jadi pengabdian langsung jadi mahasiswa seperti itu. Nah itu seperti yang kami sampaikan tadi, Ustadz Awal dan Pak Pri dan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti benefitnya mungkin dia lebih awal untuk memulai perkuliahan daripada teman-teman yang pengabdian bebas atau di pengabdian di pondok-pondok alumni seperti itu. Terus yang kedua perihal tentang eksak, Pak Bapak Priyono tadi, Iya, jurusan eksak. jurusan eksak. Untuk eksak kita ada 3 sementara Pak Priyono. Ada TIP, Teknik Industri Pertanian, ada Agroteknologi, sama ada namanya Teknik Informatika. Seperti itu. Kalau TIP itu khususnya untuk membuat produk, membuat produk dia jadi hasil tani diolah gimana caranya menjadi sebuah produk dan dia lebih tahan lama dan memiliki harga yang lebih bagus seperti itu ketika dipasarkan. Kalau agroteknologi mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui perihal tentang bagaimana untuk menanam atau membuat cocok tanam yang kiranya menghasilkan secara maksimal dan bisa dikomersilkan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Kalau teknik informatika ya mungkin Bapak Ibu bisa sering mendengar dengan ilmu komputer ya biasanya kalau dilihat. Tapi teknik informatika memang fokus nanti dia lebih spesifik di programming. Jadi membuat sistem informasi, membuat sistem informasi pendaftaran gitu website. Nah itu nanti dia di informatika lah. Seringnya di Unida dengan beberapa prodi eksak itu sering diajak melaksanakan proyek bersama dosen. Contoh si Fulan dosen lagi membuat sistem informasi yang ada di kampus. Itu anaknya diajak untuk membuat program tersebut. Jadi bukan hanya sekedar teori di kelas, tapi langsung by implementation. Dengan mengimplementasikan ilmu diajarkan, ayo sini nak, kamu coba coding ini. Coba kamu nak buat website sistem informasi tapi versi mobilnya. Nah, itu dibimbing sampai program atau daripada sistem informasi tersebut bermanfaat juga seperti itu. Mungkin itu Bapak Sibri, kami kira terjawab Mungkin tambahan ya, karena memang nanti di kelas 6 akhir itu para siswa akhir itu diberikan form pengisian untuk pengabdian ya. Jadi kalau ayah dan bunda kalau memang sudah diarahkan Ananda itu masuk ke Unida, diarahkan saja. Nanti pengabdiannya tulis aja Unida Gontor. Itu bisa menjadi peluang. Gitu Ustaz, bisa ya? Iya, bisa. Nah, iya. Ada yang bertanya lagi saat itu? Itu ada di chat, Ustaz, bisa dijawab Ustaz Musa. Oke. Assalamualaikum Ustaz, untuk pembayaran SPP apakah setiap siswa berbeda sesuai dengan hasil wawancara? Apakah sama dengan setiap siswa? Itu tergantung prodinya, tergantung jurusan. Kita ada berbagai macam kategori jurusan Ada yang science, ada yang sosial, ada yang agama seperti itu. Dan memang untuk saya mungkin lumayan agak
tinggi ya, tapi at least harga di Unida untuk SPP itu lebih murah kami kira Ustaz, daripada yang ada di beberapa kampus yang sudah unggul seperti itu. Dan Iya. kita kebanyakan memang akreditasi di Unida kebanyakan sudah akreditasinya unggul seperti itu ya. Seluruh prodi saja. Kisaran ada 90%, 90%. 90% unggul. Ini rencana di tahun depannya pembukaan prodi baru Ustaz, untuk pasca sarjana. Ada prodi baru di ilmu Quran tafsir pasca. Ada prodi S2 pendidikan agama Islam. Sama ini rencana ada S3 ekonomi. S3 ekonomi murni. Nah, mungkin Ustazah Vivi mau lanjut S3 ekonomi gitu kan. So, Insya Allah beasiswa Primago, Ustaz. ya, insya Allah. Insya Allah lebih kan lah apa namanya, ada asrama sendiri Ustazah Vivi ya, untuk tidak gabung dengan yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu nggih. Nanti untuk detail harganya nanti kami share Bapak Ibu. Kalau boleh saran Ustaz, itu dimasukkan grup yang kemarin Ustaz. Ya, yang grup yang kita setiap ada seminar itu dimasukkan grup yang. Iya, siap Ustaz. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ. Atau bisa jadi itu jadi Ustaz, wadah silaturahmi. Oh, anaknya sudah, alhamdulillah anak saya di Unida Ustaz. Siap. Bisa minta Saya tolong berharap gitu, Ustaz. Ya, anak saya suka nangis di pojokan atau gimana itu. Oh ya, nanti tak bawakan gorengan gitu kan, bisa seperti itu. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat. Nah, Afwan Ustadz, izin bertanya, anak saya sedang pengabdian mandiri angkatan 24 Integrated Integration. Apakah untuk masuk Unida melalui tes lagi? Tergantung prodinya. Kalau di selain kedokteran, nah bisa langsung masuk. Kalau kedokteran masih ada tahapan seleksi khusus kedokteran. Kalau yang di prodi lain nanti tidak ada tes, langsung masuk, langsung diterima. Itu nanti jalur khusus. Kalau istilahnya Ustadz Awaludin, jalur sirotol mustaqim. Jadi itu langsung masuk, kecuali yang kedokteran Ustadz. Ya, kedokteran itu perlu ada namanya tes CBT ya, baik komputer, karena memang kedokteran memang khusus, karena memang itu mengkaji tentang organ tubuh manusia, jadi bukan organ kata Ustadz. Jadi memang harus diseleksi dengan matang-matang seperti itu. Berarti Bu Nanita, kalau Ananda mau nih bisa langsung masuk Unida ya. Pendaftarannya kalau yang dari Gontor bebas ngabdi atau dia di pesantren alumni Ustaz, kan pasti di bulan Ramadan mereka selesai pengabdian gitu kan. Nah, berarti pendaftarannya di Ramadan atau di Syawal? Di ikut pendaftaran yang gelombang 2 saja Ustaz. Itu yang sebelum Ramadan. Kan mereka masih di pesantren alumni Ustaz, mereka belum punya ijazahnya, itu gimana? Iya, nanti bisa pakai dengan surat pemberitahuan gitu. Nanti bisa ketahuan, nanti udah bayar SPP ya. Contoh ini si Fulan, mungkin ada beberapa kasus yang bisa kami share ya. Si Fulan pengabdiannya belum selesai, tapi pengen masuk Unida, itu bisa online Ustaz bolehnya. Oh gitu, bisa online Ustaz? Bisa online. Nanti kita sudah ada fasilitas kelas hybrid Ustaz. Sih dosen-dosennya kiranya mahasiswa belum balik ke Unida, nanti disampaikan di situ lah. Harapannya memang biar tidak ketinggalan jauh ya. Jadi memang nanti bisa pakai surat keterangan bisa. OK3 ya, belajar terkait apa saja, apakah sudah S1, D4 kasusnya. Kalau untuk K3 sementara ini kita di D4 Bapak Ibu sekalian, karena memang di K3 itu memang D4, alasannya kenapa kok D4, memang banyak prakteknya. Jadi memang yang diminta di lapangan paling banyak itu malah D4 daripada S1. Ya, karena D4 itu memang banyak
lebih banyak prakteknya seperti itu. Jadi semester 1, semester 2 itu loh, masuk semester 2 tugas praktek di pabrik. Semester 3, semester 4 praktek di industri. Semester 5, semester 6 praktek di industri. Semester 6, semester 7, semester 8 lah. Ini juga ada praktek seperti itu. Ada yang bertanya tentang vokasi. Vokasi itu profesi ya, Waludin ya. Kalau untuk pengambilan vokasi profesi itu sementara untuk apoteker saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk apoteker sama ilmu kedokteran, kan ada profesi, ada OAS ya biasanya ya, program OAS untuk profesi dokter tuh. Nah, berarti untuk profesi baru 2, jadi untuk kedokteran sama sementara di di apoteker ya. Iya ya. Gitu nggih, Ibu Fitri dari Jember. Ini ada Ibu Erita. Kami kira sudah terjawab tadi nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang nitip Ustaz ke WA antum. Sudah cukup nih, Ustaz. Sudah terjawab semua sama antum nih. Nggih. Cuma nanti bisa di-share di grup, Ustaz, terkait dengan brosur sama link pendaftaran ya. Sehingga teman-teman bisa wali murid atau calon wali dari mahasiswa Unida Gontor ya bisa ikut mengetahui informasi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Oke, nanti semua brosur, semua tentang harga, terus semua tentang potensi beasiswa, MOU dan lain-lain nanti bisa kami share di grup seperti itu. Oke, intinya kalau masuk Unida itu tidak sulit. Untuk lanjut di Unida tidak sulit, asalkan dipersiapkan matang-matang. Seperti itu nggih. Kalau seandainya bahasa Arabnya kurang matang ya dipersiapkan di Primago kan seperti itu nggih. Atau baca Qur'annya kurang mantap ya dipersiapkan di Unida. Jadi masuk di Unida itu semuanya sudah settle ya. Ibaratnya kalau bekal itu kalau isinya nasi, masukin bekal itu jangan sampai telurnya ketinggalan lah intinya. Dan ini bawahnya cuma nasi aja nggak enak juga kan. Nanti bakal cari telur lagi di tempat lain kan seperti itu. Kalau udah disiapkan di rumah sebelum berangkat, masuk Unida sudah matang, jadi sudah tidak terganggu lagi dari proses seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, saya berharap ya mungkin wali murid, wali santri ya yang punya anak putri SMA atau MA atau di alumni pesantren ya. Mungkin Unida Gontor bisa menjadi pilihan utama ya bagaimana mereka mampu memperdalam keilmuan, keislaman ya secara bahasa juga dan tentunya lingkungan yang mampu memproteksi ya. Nah, ini kan kalau nggak salah di semester 1 ini anak-anak kan tidak boleh megang handphone yang Android, Sat, ya? Iya, Zat. Megangnya HP yang anti pecah, Zat. Yang kalau naik motor kecepatan 70 jatuh nggak pecah layarnya, Zat. Jadi memang harapannya biar terjaga nggih. Biar nggak aneh-aneh maksudnya seperti itu. Itu sampai semester berapa, Zat, itu? Itu semester 2 saja. Semester 1, semester 2. Tapi itu bisa kalau seandainya HP maksudnya dengan takutnya nggak bisa, bisa nanti bisa pakai laptop. Ini Ustazah Vivi kan pengalaman pakai Telegram biasanya ya Ustazah Vivi ya. Dulu pakai Telegram, kalau nggak pakai yang WA yang disambung WA web ya ya. WA web disambungkan itu pas pulang lah nanti bisa disambungkan. Kalau di Putri itu sampai semester 4 nggak boleh megang handphone di sana. Kalau di Putri tergantung acara ya. Iya, Ustazah Vivi ya. Bisa dijelaskan Ustazah Vivi. Untuk di Putri, untuk penggunaan HP itu dari semester 1 sampai semester 8 tidak boleh, Ustaz. Cuman kalau misalkan ada acara dipinjamkan untuk ketua, untuk bagian penting, ketua acara.
biar buat insight juga dengan orang tua ini. Nah, ini kalau untuk komunikasi dia itu dari website web atau Telegram berarti ya? Dari Iya, laptop. Nah, dari laptop. Oke. Udah jelas Ustadz, ini mungkin orang tua pada menunggu informasinya, mungkin karena udah ada jam 21.09 ya, mungkin closing statement nih dari Ustadz Nusa, habis itu ditutup oleh Ustadz Afifi ya. Oke. Mungkin izin menyampaikan Ustaz, intinya ya kita semuanya sangat ingin sekali anak-anak kita ke depannya terfasilitasi dengan pendidikan yang mendukung untuk di masa depan mereka. Tentunya dalam pendidikan pun itu harus ada namanya dukungan. Dan indikator daripada dukungan itu adalah banyak sekali, lingkungan, fasilitas, kualitas pendidik, dan sistem yang tertera di lembaga pendidikan seperti itu. Maka dari itu kami sampaikan, jangan sampai Bapak Ibu salah memilih tempat untuk lanjutkan studi, karena memang kita tahu di umur 19, umur 20 itu masa pubernya anak-anak, itu sangat berbahaya sekali kalau seandainya anak-anak generasi Z sekarang ini kadang tidak bisa memilih mana yang seharusnya dilakukan dan mana harus ditinggalkan saja, malah lebih banyak untuk mementingkan egonya tanpa tanda kutip mempersampingkan pengetahuan dia tentang hal tersebut seperti itu, atau hal-hal yang kiranya negatif. Intinya kalau di Unida ya itu merupakan solusi utama untuk dalam pendidikan lanjutan. Kalau ingin boleh ngomong, kalau pendidikan yang efektif, pendidikan yang mendukung secara keseluruhan di Unida tempatnya. Kalau tempat untuk belajar masuk Unida mempersiapkan ya di Bimbel Primago tempatnya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fiik Ustadz. Mungkin itu aja Sat. Jazakallah. Nah, mungkin ini ada masukan Ustadz dari beberapa orang tua ya. Saya berharap ya orang tua bisa stay tune di grup ya, karena informasi-informasi berkaitan dengan Unida Gontor juga akan share ya. Ini ada requestan Ustadz, boleh nggak next itu kegiatan-kegiatan berkaitan Unida kerjasama dengan Primago ini memunculkan anak-anak yang mendapatkan beasiswa Ustadz, sehingga ada insight orang tua gitu kan, sehingga dia sudah bisa mengarahkan anak-anaknya bagaimana nih caranya bisa mendapatkan dan sebagainya, sehingga para pelaku betul-betul yang mendapat penerima manfaat itu bisa bercerita gitu. Kalau boleh Zat, kalau boleh usul mungkin kedepannya acaranya agak pagi Zat, atau siap, agak siangan gitu. Nanti bisa kita sambungkan alumni kita yang di Turki itu, yang Turki S2 itu, yang dia dari SMA, bisa lah nanti dia ngobrol gimana di Unida itu kan bisa. Oke, siap Ustaz, nanti kita jadwalkan ya Ustaz. Menarik, nanti kita jadwalkan. Oke, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja nggih. Ya, silakan kembali ke moderator. Nah, Ustaz, setelah tadi berbagai pertanyaan, di sini saya ingin mengambil rangkuman dari pemaparan narasumber. Dapat kita simpulkan beberapa poin penting, yaitu di Unida, bagi bapak ibu yang anaknya di Unida, insya Allah di Unida akan terjaga. Di Unida juga banyak beasiswa yang sudah ada, beasiswa yang berpotensi sangat luas juga. Dan kemudian bagi bapak ibu, anaknya yang mengabdi di Unida merupakan sebuah kesempatan yang baik, menjadi pembelajaran yang baik juga, dan output kelulusannya juga banyak. Kemudian poin yang terpenting di sini, Unida bukan hanya untuk alumni Gontor, tapi juga untuk non-alumni. Untuk penutup, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita atas ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Semoga seminar ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-cita berkuliah di Unida Gontor. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Akhir kata, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Awaludin dan Bapak Ibu sekalian untuk lebih pertemuan ini. Selamat bertemu di kesempatan lain. Insya Allah kita undang alumni kita yang kiranya sudah berkiprah studi abroad di luar negeri dan mungkin alumni kita yang sudah bekerja di tempat-tempat Bunafit ya yang ada di Indonesia maupun di Indonesia. Mungkin itu saja. Mohon izin pamit. Syukran. Syukran ya. Syukran, Izin Ustaz. semuanya. Ya, assalamualaikum. Selamat Ustaz.